Mungkin tadi agak mendadak ya. Jadi insya Allah kedepannya kita mulai program imam ba'da maghrib, ya, pada sholat maghrib, kemudian imam kultum hari imam imam sholat maghrib, dan juga kultum Jumat di hari Jumat. Nanti saya sudah minta ke Ustadz Syahrinal nama-nama yang dikiranya sudah bisa untuk mengimami. Mungkin tadi salah satunya Putra, meskipun tadi ada beberapa dikit salah ya, setelah kiamat. Tapi ya wajar lah, saya juga dulu bahkan pertama kali di sini salah juga, tidak apa-apa. Mungkin nanti bisa lebih dipersiapkan lagi untuk kedepannya. Insya Allah besok segera di share lah jadwalnya ya, maksudnya orang-orangnya, yang siapa-siapa yang nanti akan mengimami sholat maghrib. Ini untuk menunjukkan atau mengamalkan bahwa kalian di sini kan sudah lama dan bacaan Qurannya mungkin lebih bagus dari saya gitu. Tapi tidak terbiasa untuk mengimami, maka dibiasakan. Karena pasti Ramadan mungkin nanti akan mengimami juga di kampungnya masing-masing. Di pertemuan ini mungkin tidak akan banyak karena ini hanya sebatas pengantar, ya. Di jadwalnya memang ulumul hadis, kitab yang akan kitab yang akan dikajinya adalah kitab dari Azim Abadi. Jadi Muhammad Azim Abdulais, dia salah seorang doktor lulusan di Makkah. Nah, kebetulan buku ini dipakai rujukan oleh guru saya yang S1-nya di Al-Azhar, S2 S3-nya di Malaysia. Jadi salah satu keunggulan buku ini itu adalah dia menjelaskan ulumul hadis, tapi ada banyak sisi-sisi kontemporernya. Salah satunya dia menawarkan ilmu al-bu'du zaman wal makan, ilmu kontekstualisasi hadis. Nah, itu ya. Jadi salah satu keutamaannya. Tapi yang akan kita baca itu pada hari ini itu tidak banyak karena hanya sebatas pengantar, dan nanti insya Allah Ba'da Isya kita ulumul hadis. Nah, sekarang itu adalah materi tentang kepenulisan. Jadi diharapkan mahasiswa di sini kita aktifkan kembali buletin Jumat, ya. Kemudian aktifkan kembali tulisan-tulisan yang ada di web. Ya, jadi web dan buletin Jumat ini kita aktifkan kembali. Nah, sebenarnya nanti ini mata pelajaran yang baru ya, kepenulisannya. Setahu semester sebelumnya tidak ada ya? Tidak ada. Ini mahasiswa rata-rata ataupun orang misalnya bukan mahasiswa pun kan pasti sering menulis ya. Pasti sering menulis. Karena ya sayang kalau ilmu tidak ditulis. Karena insya Allah di pertemuan kali ini kita akan memberikan pengantar apa yang harus diperhatikan di dalam hal menulis artikel ilmiah atau menulis untuk buletin-buletin Jumat. Oke. Dimulai kita dari sini, dari membaca buku. Jadi begini, ini punya teman saya sebenarnya slide-nya. Saya sudah bilang. Oke. Yang pertama itu adalah how to read a book atau bagaimana cara membaca buku. Karena kita tidak bisa menulis tanpa membaca terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti materi menulis artikel ilmiah, kita terlebih dahulu belajar bagaimana cara membaca buku yang benar. Oke, tentu begini ya. Tentu seseorang mahasiswa itu adalah orang yang dia melakukan sesuatu harus memiliki alasan. Makanya kalau misalnya antum ya memperhatikan kultum subuh saya, pasti ada kenapa ulama ini bicara begini atau kenapa doa ini seperti ini, karena segala sesuatu itu pasti ada alasannya, termasuk membaca. Ada sebuah perintah bahwasannya di dalam Islam itu Iqra, bacalah gitu ya, surat yang pertama kali turun. Kan yang jadi pertanyaan, kenapa ayat yang pertama turun itu adalah Iqra, membaca. Nah, ini juga jadi pertanyaan kita, kenapa kita itu harus membaca? Terlebih apabila kita melihat statistik, ternyata Indonesia itu adalah salah satu negara dengan minat baca yang rendah.
Ya contoh nyatanya gini deh, ketika eh, berbicara soal prestasi Indonesia itu biasa saja bahkan mungkin rendah, tapi ketika berbicara soal mengomentari status orang atau mengomentari hal-hal yang Anda berada di media sosial, Indonesia itu juara. Sampai ketika kemarin ada yang dari Brazil itu yang itu kan, yang dirinjani itu, yang jatuh sehingga dituntut ke Mahkamah Internasional. Kan Indonesia juaranya karena netizen Indonesia itu sangat-sangat. Jadi mereka lebih lebih banyak meluangkan waktu untuk membaca media sosial, membaca status, meributkan hal yang tidak penting daripada membaca buku, membaca artikel dan lain-lain. Nah, ini perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum melangkah kepada menulis, mengapa harus membaca. Nah, alasan yang pertama adalah kebanyakan orang itu illiterate. Illiterate itu apa? Illiterate itu adalah, menurut Alvin Toffler, dia mengatakan illiterate itu bukan yang tidak bisa membaca, karena secara terjemah bahasa Inggris illiterate itu adalah orang yang tidak bisa membaca. Gitu. Indonesia bisa, bahkan anak SD pun sudah diajarkan membaca. Bismillah, Bismillah, nah, biasa seperti itu. Nah, tapi menurut Alvin Toffler di sini mengatakan the illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write. Jadi pada abad ke-21 ini, orang yang illiterate itu bukan orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Jadi orang-orang di abad 21 ini, terutama orang Indonesia, jago-jago membaca. Makanya jago-jago mengomentari status orang gitu. Gampang orang Indonesia itu viralnya itu gampang sekali. Yang viral pasti jadi perhatian. Nah, jadi bukan yang tidak bisa membaca atau menulis, but those who cannot learn, akan tetapi mereka yang tidak bisa belajar. Beda ya antara membaca dan belajar. Maksudnya bagaimana? Misalnya kita ketika disuruh membaca buku, kita baca tamat satu halaman, tapi ketika ditanya apa isinya, ngeblank. Nah, itu illiterate. Illiterate itu adalah orang yang membaca sekedar membaca tapi tidak paham apa yang dia baca. Nah, saya kira banyak ya di kita, bahkan mungkin saya pun beberapa kali seperti itu. Ya baca sekedar baca saja tapi tidak paham. Karena kalau ditanya, ada satu istilah, buku itu adalah gudangnya pengetahuan, betul ya? Gitu ya. Ada istilah buku itu adalah kunci pengetahuan, betul ya? Sebenarnya istilah itu salah, bukan bukunya tapi isi bukunya. Karena orang membaca buku belum tentu paham. Yang disebut gudang pengetahuan itu adalah ketika kita paham apa yang kita baca di dalam buku tersebut. Nah, itu kenapa kita harus membaca? Ya karena orang yang membaca pun belum tentu dia mendapatkan ilmu. Apalagi orang yang tidak membaca. Makanya kita harus sering untuk membaca. Nah, itulah yang disebut dengan illiterate, adalah orang yang cannot learn, tidak bisa belajar atau tidak bisa memahami apa yang ada di dalam buku. Kemudian unlearn, dia tidak, kalau ini tidak bisa, kalau ini tidak belajar gitu. Kalau ini tidak bisa dan tidak belajar kan beda ya. Tidak bisa itu dia masih belajar, masih baca, tapi dia tidak bisa paham. Kalau ini unlearn itu dia memang tidak baca gitu. Kemudian and relearn, dia tidak bisa membaca ulang. Pada membaca pertama mungkin dia bisa, ketika membaca kedua dia tidak bisa. Nah, apa efek dari illiterate ini? Yang pertama adalah pemikiran yang dangkal. Jadi kalau misalnya kita jarang baca buku, pasti pemikiran kita dangkal. Maksudnya bagaimana? Ya ketika dituntut untuk memahami sesuatu yang susah, sesuatu yang dalam, sesuatu yang berbobot, kita tidak mampu. Nah, itu adalah ciri orang yang tidak pernah membaca. Atau misalnya dalam obrolan, orang yang tidak pernah membaca itu pasti lebih sering mengobrolkan hal-hal yang tidak penting untuk diobrolkan. Misalnya ngobrol ke Messi, Ronaldo, itu kan terpenting, tinggal kayak kurang. Orang yang membaca buku biasanya dia mengobrolkan sesuatu yang besar, mengobrolkan sesuatu yang berbobot, berkualitas. Gitu. Kalau dalam hal ini adalah kitab, maka yang diobrolkan itu adalah ilmu yang ada dalam kitab itu. Itu orang yang membaca buku. Nah, Ustadz Husna dan Ustadz Syahrinal itu alumni dari PKU. PKU itu di Gontor ya, program kaderisasi ulama. Di sana itu kegiatan kita benar-benar fokus belajar. Jadi pagi-pagi kita kuliah sampai siang,
sore kita menulis, malam kita berdiskusi. Bahkan di dapur kita membicarakan tokoh, gitu ya. Kita membicarakan orang-orang besar. Di dapur itu kita tidak sekedar bergosip biasa, ngobrol biasa, kumaha damang, begitu. Tapi membicarakan hal-hal yang besar. Itu kenapa bisa membicarakan hal seperti itu? Ya karena kita membaca. Kalau orang tidak membaca, apa yang mau diobrolkan? Gitu. Ya, saya tidak ingin mengaitkan dengan politik gitu. Tapi beda antara seseorang atau pemimpin yang bacaannya cuma buku-buku komik Doraemon dengan orang yang memang kesehariannya membaca buku-buku berkualitas, kebijakannya pasti beda. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah pemikiran dangkal. Oleh karena itu jangan lupa untuk membaca. Guru saya itu dia sebelum tidur dia membaca buku sampai dia ketiduran. Wah, kalau saya tanya mungkin mahasiswa di sini, apakah ada yang seperti itu membaca buku sampai ketiduran? Kayaknya susah. Yang ada membaca HP gitu. Itu tiduran nonton. Nah itu. Jadi yang pertama itu adalah membaca. Nah apabila pemikiran kita dangkal, maka kita akan mudah terkena hoax atau mudah terkena berita palsu. Kenapa berita palsu itu bisa diketahui itu palsu? Karena kita mikirnya mendalam. Misalnya dulu sempat rame ada pesan di SMS ya. Saya dulu SMS. Kalau nggak salah SMS tentang wasiat dari penjaga makam Rasulullah SAW. Pernah ada gak? Nah itu ya, kita tidak tahu itu betul atau tidak. Harus gini nanti akan itu kan kalau misalnya orang yang tidak belajar agama itu gampang sekali terkena hoax. Itu makanya di Indonesia itu adalah Indonesia salah satu negara yang paling banyak aliran sesatnya. Dan ada pengikutnya gitu. Kalau dulu ikut kajiannya Ustaz Dusna, tim mimiti tukang kerupuk, mantan atlet badminton, jadi nabi, ayah pengikutnya. Ya itu kenapa? Karena rata-rata mungkin ya pembacaan terhadap Islam tidak dalam. Itu banyak faktor, entah itu karena ekonomi dan lain sebagainya. Tapi intinya mudah terkena aliran yang palsu atau aliran yang dolal ataupun terkena hoax itu karena tidak baca. Kemudian ketika tidak baca maka pemikirannya dangkal. Seperti itu. Jadi yang membedakan antara orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar dari pemikirannya. Kalau orang yang belajar itu pemikirannya itu tidak mudah terkena tipu, mudah terkena ajaran sesat. Ketika ada dalil yang aneh atau ajaran Islam yang aneh kan bertanya dulu, ini betul atau tidak ini? Nah itu orang yang belajar atau membaca. Kemudian efek yang lain apabila pemikirannya dangkal itu adalah overreaktif. Overreaktif itu jadi apa ya, gampang tersulut emosi. Saya ingat itu dulu waktu kasus korupsinya siapa? Harvey Moise itu ya, yang 300 triliun yang kerugian alamnya, yang tambang, betul ya, tambang. Itu kan istrinya siapa? Sandra Dewi. Tapi orang-orang nyerangnya ke Dewi Sandra dan itu banyak gitu. Nah, itu overreaktif. Dia tidak dangkal, ada kasus pedah ada nama Dewina diserang, untung ternyerang rumah sakit Dewi Sartika. Sama-sama ada Dewina aja. Nah seperti itu, overreaktif itu atau reaksi berlebihan, tidak tenang, termasuk misalnya yang belajar agama baru, misalnya baru belajar agama itu cenderung dia lebih sifatnya overreaktif. Misalnya ada yang sesuatu yang berbeda dari ibadahnya langsung ngasih temak itu wah sesat seperti itu. Biasanya yang baru belajar agama itu seperti itu atau baru belajar lah. Karena orang yang sudah mendalam belajarnya biasanya karena dia tahu ilmunya tidak overreaktif, tapi oh itu ibadahnya berbeda, oh nya ayat dalilna, oh ada dalilna. Nah seperti itu. Nah tujuan kalian belajar di sini pun seperti itu, jangan sampai overreaktif. Ada sedikit kabar langsung gitu serbu, padahal tidak ditabayun dulu seperti apa. Nah kemudian selanjutnya efek dari orang yang illiterate atau kurang untuk membaca adalah tidak ada pendirian. Tidak ada pendirian itu kan karena dia tidak mendalam pemikirannya, dangkal. Ketika ada orang lain bicara A, oh nya jika nu benar ikut A. Kemudian ada orang B berbicara lebih meyakinkan sekali, oh nya benar oke ikut B. Artinya tidak ada pendirian. Nah seperti itu. Nah tidak ada pendirian itu adalah mental geng. Mental geng itu jadi
lamun rame orang aya didinya gitu. Misal kita ini yang lebih nyambung dengan mahasiswa ya, saya lebih nyambung dengan anak muda. Misalnya ketika kita membaca atau melihat gambar, misalnya melihat gambar, coba yuk saya kieu gambarna, dibaca we komenna pada ngahujat, kira-kira orang masih nyebut saya teh kan gambar eta. Kadang-kadang goreng oge dah eta teh mental geng. Jadi kebenaran itu ditentukan dari siapa yang banyak berbicara. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena pemikirannya tidak mendalam. Karena kurang baca. Karena kita tidak tahu tentang ilmunya, ya udah ikut sakaba-kaba, itulah dalam bahasa Sundanya. Nah, seperti itu. Kemudian pada akhirnya ini yang paling berbahaya dari orang yang jarang membaca atau jarang belajar, jarang kajian adalah mental prematur. Maksudnya bagaimana? Jadi gampang untuk marah, gampang untuk bertindak di luar yang seharusnya, itu adalah mental prematur. Karena orang yang belajar itu biasanya dia lebih tenang, biasanya meskipun tidak semuanya. Biasanya lebih tenang, lebih bisa memahami perbedaan dan lain-lain. Karena dia belajar, pemikirannya tidak dangkal. Nah itu ya, jadi untuk pengantar kenapa kita harus membaca, yaitu oleh karena itu nanti para mahasiswa diharapkan untuk membuat buletin berdasarkan kajian, tidak asal nulis. Itu yang membedakan antara orang yang belajar dan tidak belajar. Apalagi jangan sampai pakai AI gitu. Pakai AI, tolong buatkan artikel buletin Jumat. Berbeda. Itu benar-benar tidak belajar gitu. Nanti di kesempatan lain mungkin di kajian asatid ya, nanti kita akan membahas tentang bagaimana berbahayanya AI atau artificial intelligence terhadap manusia di masa depan. Nanti kita akan bahas itu, termasuk dalam pandangan Islam itu AI itu seperti apa. Boleh nggak bikin skripsi pakai AI? Nah itu nanti kita akan bicara seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini ada satu cendekiawan ya, ulama deh. Cendekiawan asal Amerika Serikat. Ini udah lama bukunya, itu dari 1900-an, tapi masih kepakai sampai sekarang, yaitu Mortimer C. Adler. Dia mengatakan tujuan membaca itu ada dua, informatif dan formatif. Jadi kalian membaca buku apapun, tujuannya itu ada dua. Pertama informatif, yang kedua formatif. Yang pertama informatif. Informatif itu adalah bacaan yang dia tidak mengandung informasi. Jadi seperti novel. Ketika kita membaca novel kan kita mau mikir, wah ini novel itu dihafalkan gitu. Novel itu tidak. Informatif itu lebih kita menikmati gitu ya. Seperti itu ya. Salah dibalik. Informatif itu berisi sesuatu yang banyak info-infonya, banyak informasi-informasinya, seperti berita, koran. Baca koran kan kita menambah informasi di sini. Informasi misalnya terjadi ledakan di Cimahi Selatan. Kita kan jadi tahu informasi yang ada di dalam koran itu beralih kepada otak kita. Kemudian buku informatif itu seperti buku sejarah. Kita kan buku sejarah tahu Rasulullah SAW di Mekah, kemudian di Madinah, itu kita jadi tahu informasi-informasi. Nah itu adalah cara membaca atau tipe orang membaca. Yang pertama ada membaca buku yang dia berisi informasi, disebutlah membaca yang informatif. Jadi ketika membaca itu pasti bisa menjelaskan sesuatu yang nanti akan ada informasinya. Itu yang pertama, gudang data. Jadi biasanya ada data-data di sana, data kebakaran, kemudian data orang kecelakaan. Nah itu informatif. Yang kedua, peta peradaban manusia seperti buku-buku sejarah. Kemudian rekaman kecerdasan pemikiran manusia, ya seperti sama buku sejarah penemu lampu Thomas Alva Edison, kan itu rekaman kecerdasan manusia. Kemudian yang pertama kali ke bulan, meskipun banyak perdebatan, Neil Armstrong. Kemudian yang menemukan pesawat, nah itu kan informasi. Kemudian kompleksitas pengalaman dan sumber pengetahuan. Nah ini informatif. Itu ciri-ciri atau karakter yang membaca itu, yang pertama ada yang informatif atau orang yang membaca untuk menggali informasi. Nah ini yang sering jarang orang baca itu adalah buku-buku yang
informatif atau buku-buku yang dia tidak berisi informasi tapi dia akan menimbulkan pertanyaan di dalam pikiran. Nah, kalian mengkaji ulumul hadis kira-kira membaca informatif atau formatif? Ulumul Quran, informatif atau formatif? Informatif. Kenapa? Karena dengan membaca kitab itu kita tahu mahwal hadis, apa itu hadis, mahwa sahih, apa itu sahih, gitu ya. Jadi informatif itu adalah membaca yang dia nanti akan menimbulkan informasi dalam diri kita, gitu. Nah, ini yang orang jarang, yaitu formatif. Formatif itu adalah membaca tapi dia tidak berisi informasi, tapi memunculkan pertanyaan di dalam pikiran. Contohnya membaca buku berat, misalnya membaca novel misalnya, atau novel petualangan. Itu kan kita tidak dapat informasi, tapi hayalan di dalam otak kita tuh saling, wah, kalau ini gini gini gini. Misalnya membaca buku karya Hamka, tenggelamnya kapal Van der Wijk misalnya, seperti itu kan. Wah, otak kita langsung traveling. Oh, Belanda di zaman dulu, atau keadaan Indonesia zaman dulu, yang mana menganggap Belanda itu sebagai bangsa yang luar biasa, sebagai kalangan atas, priai. Sedangkan warga lokal adalah warga yang ya dianggap kelas 2. Sehingga yang Zainuddin dan Hayati itu ya, yang ada filmnya. Nah, itu pertama, salah satunya adalah membaca novel. Jadi tidak ada informasi tapi hayalan, kemudian pertanyaan itu ada dalam diri kita. Atau membaca misalnya buku-buku yang berat seperti buku filsafat, pemikiran. Nah, itu kan tidak berisi informasi tapi akan menimbulkan sebuah pertanyaan-pertanyaan di dalam kita. Nah, tapi ini kali-kali itu harus. Jadi kenapa? Karena pertama untuk mempertajam kemampuan analisis dan kritis. Nah, biasanya ini yang dihindari. Kenapa? Karena capek membaca buku-buku seperti ini. Seperti Islam dan keadilan sosial. Itu kan capek, harus mikir gitu. Apa gitu, baca gitu. Merung gitu. Islam dan keadilan sosial. Nah, itu kan informatif. Tidak berisi informasi tapi menimbulkan pertanyaan di dalam otak. Kemudian memperbaiki keterampilan berbahasa. Karena biasanya buku-buku formatif itu bahasanya susah-susah. Ya. Misalnya ada konstruksi, dekonstruksi, rekonstruksi, itu kan beda-beda tuh istilah naon gitu. Tapi kalau kita sering membaca buku itu, maka keterampilan berbahasa kita, istilah yang kita tahu itu semakin banyak. Dan kita semakin mudah ketika membaca buku yang mudah. Kemudian melatih konsentrasi. Ya karena buku formatif ini karena susah, jadi konsentrasi. Kalau baca koran mata kalau pikir kan, baca iya kan angguk-angguk teh, gitu sudah. Tapi kalau membaca buku yang sifatnya formatif, dia itu akan lah, naon maksudnya? Mikir lah, bertanya lah, lanjut, naon. Nah itu kan melatih konsentrasi. Jadi kalau kalian susah konsentrasi, coba we bacaan buku-buku yang berat. Coba we. Kalau masih susah berarti terus dilatih, nanti ketika membaca buku yang lebih mudah itu akan seperti itu. Kemudian membentuk pikiran dan sifat pribadi, karena membaca selalu membutuhkan ruang privat, tidak bisa rame-rame. Pasti orang yang suka baca itu adalah orang yang sering untuk menyendiri cicing di kamar, ganti kan maca sare. Hei, subuh merenung, ayo merenung tau tunduh. Ya subuh tasan suka berangan dah. Nah gitu ya. Jadi membaca itu biasanya membaca buku yang formatif biasanya membentuk pikiran dan sifat pribadi, karena pikirannya jadi memikirkan hal yang besar, hal yang mendalam. Kemudian sifatnya dia terbentuk karena dia akan selalu menyendiri. Kemudian memperkuat daya ingat dan menumbuhkan imajinasi, tadi sudah ya. Nah pada akhirnya membaca adalah tentang pembentukan individu. Sekali lagi, membaca atau tidak itu individu akan terbentuk dari salah satunya adalah membaca. Jadi beda orang yang suka membaca dan tidak membaca. Jangan membaca tuh, belajar ya. Karena belajar pasti membaca ya. Belajar dan tidak belajar itu sangat-sangat berbeda. Belajar itu bukan sekedar menambah pengetahuan, tapi juga membentuk individu. Kalian menjadi bijak, kalian menjadi tahu diri, itu salah satunya karena belajar. Coba antara kalian yang sekarang tidak hadir di kajian ini dengan kalian yang sedang di kamar, itu pasti beda setelahnya.
Saya yakin tidak memperhatikannya mahasiswa, setelah belajar pasti akan terasa sesuatu yang lebih baik di dalam dirinya. Gitu tuh. Ya gitu ya. Jadi masya Allah saya kagum sekali dengan orang yang bekerja. Ini kan kemarin ya, ada yang saya bekerja pulangnya jam 5 tapi sempat kesini luar biasa. Kenapa? Karena belajar itu tidak ada yang salah itu. Islam itu selalu menuntut untuk belajar. Kan apa dalilnya? Utlubul ilma, kemudian faridatun ala kulli muslimin. Lihat kata-katanya. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Ada kata-kata harus pinter. Pinter itu anugerah. Ada orang yang membaca, belajar, satak kebek, tuh bisa-bisa, tuh abus-abus. Oleh karena itu pinter itu anugerah dari Allah. Yang diwajibkan dalam Islam itu belajar. Kenapa? Karena dengan belajar menunjukkan dia itu serius. Dan orang yang belajar itu setepaham-pahamnya pasti paham. Kayak menyangkut sekali-kali kayak. Saya yakin ketika keluar di sini kalian semua tidak paham semua apa yang saya sampaikan. Tapi pasti hiji dua anu nyangkut. Misalnya tadinya nyangkut naon eta anu di kamar sugan teh keur merendung itu teh sare. Nah eta anu nyangkut nanti bodor naon hungkul. Kan gitu biasanya ke pengajian ya. Pengajian sugan serius. Nah, naon eta sadeng naon. Eta teh lain mikir sanes mikiran apa yang diomongkan oleh ustadz, tapi ustadz teh keur ngabahas naon. Kan beda ya. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Tuh, jadi pintar itu bonus gitu. Pintar itu bonus. Yang diwajibkan itu adalah belajar. Kenapa dengan belajar itu individu kita terbentuk, karakter kita terbentuk, orang terjadi soleh, harusnya seperti itu. Harusnya mahasiswa karena yang paling sering belajar, kudu pangheulana ka masjid, kuduna. Kan kuduna, ya biasanya kuduna ajeng nu terjadi itu beda gitu. Harusnya dan yang terjadi itu beda. Nah seperti itu. Ya sama saya juga seperti itu. Hanya beda ya. Ada satu ungkapan menarik ya. Gini. Ada seorang, saya pernah nyampaikan kalau nggak salah. Ada seorang ada seorang penulis itu terkenal. Kalau misalnya kalian kuliah itu pasti terkenal. Dia namanya Karen Armstrong. Karen Armstrong itu seorang penulis beragama Kristen, tapi dia tertarik dengan Islam. Ada kabar yang menyebut dia masuk Islam tapi sufi, tapi Islam nu kebatinan nu kaditulah itu parugu. Nah, dia menulis ketika mensyarah biografi Nabi Muhammad, ada judulnya itu Muhammad gitu. Salah satu nanti ada pas Abi maca ada satu ungkapan menarik. Dia mengatakan hidayah itu bukan soal pengetahuan saja, tapi juga soal pemberian. Jadi lamun hidayah soal pengetahuan kuduna Abu Jahal masuk Islam deh. Masuk Islam karena Abu Jahal adalah orang yang dia paham Islam, betul deh. Paham Islam atau Abu Jahal rek nyiksa Nabi kan mau meletakkan kadut onta kepada Nabi kan dia dengerin dulu Nabi kan baca Quran, bikin kieu ngulang meneteskan air mata, indah kieu ieu suara. Beres we Nabi baca Quran langsung, ya ayo. Itu Abu Jahal. Orang Arab itu adalah orang yang paham makna la ilaha illallah. Makanya mereka menentang. Itu kata siapa? Kata Muhammad bin Abdul Wahab dalam di syarahnya, syarahku dalam Fathul Bari, Fathul Majid. Dulu saya waktu mualimin belajar itu, ada ungkapan gitu, orang Arab itu adalah orang yang paham tentang Islam justru. Nah, kalau hidayah itu soal pengetahuan, kuduna Abu Jahalnya masuk Islam. Kuduna orientalis menghafal Quran gitu. Abus Islam gitu. Kuduna anu pendeta-pendeta anu pelajari Islam untuk mencari celah, kuduna abus Islam. Tapi hidayah itu bukan soal pengetahuan, tapi soal pemberian. Makanya kita ngadoa naon doana. Ya doana sok doana. Doana naon? Itu padahal tiap hari ngadoana naon? Ihdina siratal mustaqim. Karena hidayah itu bukan soal pengetahuan doang. Tuh. Ayat hidayah itu pemberian, makanya kurang ngadoa. Tapi meskipun begitu, terkadang hidayah itu muncul dari pengetahuan. Kebanyakan hidayah itu muncul dari pengetahuan. Misalnya di dia beres kajian dia
Kemudian ada tersadar, oh iya ya, saya harus bertindak sebagai seorang mahasiswa pada umumnya, atau misalnya saya bertanggung jawab, tiba-tiba beres iya oke minggu bantuan Mas Ali gugah jam 3 adzan subuh benang hidayah kan. Nah itu benang hidayah seperti itu kan beres kajian, berarti beres mendapatkan pengetahuan. Memang pengetahuan itu tidak menjamin hidayah, tapi hidayah kebanyakan muncul dari pengetahuan. Oleh karena itu kita kudu ngaji, harus kajian, harus mengaji itu seperti. Ya sama ya bro. Saya itu paling senang. Saya kan udah bilang di sini itu saya bersyukur. Kenapa? Karena banyak ikut kajian. Dan ketika dosen di Unidama pulang kerja ya udah gitu, karena kan lingkungannya tidak ada. Oh, kajian bahasa Jawa atau tengah naon gitu. Pernah bikin kajian di awal pengen kahit tengah terus nah bahasa Jawa tengah naon itu. Kan terjadi hidayah, kenapa? Tidak mengerti. Nah jadi alhamdulillah aku bersyukur. Kenapa? Karena sering kajian. Nah tinggal istri istri deh diajak tapi susah karena punya anak gitu. Susah. Hoyong ngiring kajian sama gitu. Karena sami lulusan PKU sami sareng abi. Lulusan anu terbiasa membaca, menulis, diskusi. Nah selanjutnya sabar menit deh. Ya, kedap deh ya. Masih tentang membaca. Nanti kita bahas membaca dulu sebelum menulis ya. Insya Allah kedepannya moga lah targetnya itu semoga saya sama Ustaz Dusna, Ustaz Syahrina itu sudah bilang Insya Allah kedepannya itu mau dibikin ISBN. ISBN itu karena kedepannya kita dakwahnya bukan hanya mencetak orang tapi mencetak buku, biar ketika ada acara-acara SD, acara-acara masjid gitu kan sok aya tamu ageng dikasihan superlina, kita superlina buku, jadi kita itu punya mahasiswa, jadi kita itu punya lembaga pendidikan. Jadi saya ngarang buku, saya bisa ngarang buku, kemudian saya Sarina ngarang buku, siapapun ngarang buku, bahkan kalian kumpulan artikel-artikel nanti dibukukan, itu jadi souvenir bagi nanti tamu-tamu yang datang ke sini. Nah itu satu impian lah, lagi proses. Insya Allah, ini sudah bilang ke siapa, ke Faruk ya. Semoga kedepannya bisa seperti itu. Nah kalian pun harus inginlah punya cita-cita. Kan kita tidak tahu tulisan kalian dibaca oleh siapa. Mungkin ada orang yang bingung, tiba-tiba imam ayah khutbah Jumat, imam teh mana aja. Aduh sahat tuh maju. Ya terpaksa kita kan pasti muka naon? Muka buku atau muka web gitu. Tiba-tiba tulisan orang klik, orang menang pahala. Yang paling hebat itu adalah ulama zaman dulu, pian kaina dikaji bukuna tekabayang ilmuna pahalanya sebesar apa, karena terus menjadi jariah. Nah kalian juga nanti harus seperti itu, harus mulai untuk menulis. Nanti yang belajar dimulai dari yang terkecil, yaitu paragraf, bagaimana cara menulis paragraf dan sebagainya. Tapi ini membaca buku dulu, karena gak mungkin nulis kalau tidak baca buku. Bagaimana membaca buku? Nah ini ada banyak ya, mungkin ini ada yang tidak berhubungan dengan kalian, karena ini saya menyampaikan ini waktu dulu di pasca sarjana di Unida. Kebetulan saya termasuk tim yang mengisi bagaimana cara menulis artikel ilmiah. Nah ini salah satunya. Jadi level membaca itu pertama mengetahui arti kata atau kalimat. Misalnya Budi makan nasi, paham deh? Paham. Nah itu level membaca pertama, mengetahui arti kata dan kalimat. Yang kedua menangkap makna. Misalnya anjing menggonggong kafilah berlalu, maknanya naon? Anjing menggonggong kafilah berlalu, naonnya? Oh maksud nama tong ngadengokeun omongan batur. Nah itu menangkap makna. Yang ketiga menangkap maksud penulis. Kadang kan penulisnya nulis buku, orang teh kadang nebak-nebak itu naon maksudnya penulis teh nulis kieu, atau misalnya baca kitab naon itu maksudnya Ibnu Hajar teh menulis seperti itu. Nah itu level yang selanjutnya. Level yang selanjutnya ini lebih susah lagi, menangkap struktur buku. Ketika sudah membaca, kita dalam otak itu tergambar Ibnu Hajar itu, kalau kita ringkas nanti bukunya itu bab pertama membahas ini, kedua membahas ini, ketiga membahas ini, bab keempat bahas ini. Kita sudah paham dalam otak kita, terbentuk struktur buku di dalam otak kita, sehingga ketika ditanya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mensyarah Sahih Bukhari itu
bagaimana caranya? Langsung otak itu tergambar. Di bagian awal Ibnu Hajar mengatakan ini, bagian tengah ini, nah bagian akhir ini itu lebih susah lagi. Memahami struktur buku. Yang selanjutnya menangkap struktur berpikir penulis. Nah, ini ya. Menangkap struktur berpikir penulis. Iya lebih biasa deh. Maksudnya bagaimana? Almun tadi mah hanya menjelaskan bagaimana struktur buku. Yang ini menjelaskan bagaimana struktur penulis yang menulis buku. Jadi kita tuh menebak-nebak ya penulis teh. Cara berpikirnya wah itu susah lagi tuh. Bukan ini, bukan level kita. Ya levelnya level doktor atau apalagi yang ini menangkap kepentingan penulis. Orang nebak-nebak ya kepentingan penulis nulis buku itu naon? Butuh duit. Dan gitu, pasti ada ini, oh dia itu backgroundnya seperti ini, background pendidikannya. Nah itu lebih susah lagi. Yang paling susah adalah menangkap worldview penulis. Apa itu worldview? Nanti lagi itu bukan bahasan kita. Oke, yang masuk ke dalam kita itu adalah mana ya? Nah ini sajalah. The 5 basic question for understand the outer mind. Nah, ini tambah susah. Oh tidak ada berarti ya sudah sampai sana. Ke nulis artikel mah cukup lah. Cukup sampai sini bagaimana membaca buku. Cukup sampai ke yang ketiga saja. Mengetahui arti kata kalimat, kemudian menangkap makna dan menangkap maksud penulis. Cukup ya sampai dia. Karena yang ke bawah-bawah itu adalah menulis untuk membuat tesis, membuat artikel ilmiah, membuat skripsi. Nah, nggak tahu tuh kabayang gak kayak bikin skripsi sih gitu, tapi gampang ya namanya AI lah. Kacau ya. Tapi ya baik kadang kalau mau KPPT ini menerjemahkan kitab meterek AI kan langsung di copy paste kan, padahal tadi cek terjemahan tapi apa terjemahannya nawan. Nah seperti itu. Nah itu ya yang berhubungan dengan kita hanya 3. Ini yang 4 ini adalah level yang lebih tinggi, menulis yang lebih tinggi. Nah, jadi sekali lagi ciri kalian itu sukses dalam membaca adalah ketika bisa menjelaskan 3 ini. Tahu kalimatnya, tahu maknanya, tahu maksud penulisnya. Kalau kita tidak paham kalimatnya, misalnya baca Inggris, baca gue tak apa artinya, berarti tidak ada ilmu. Atau misalnya kita bisa baca arti tapi tidak paham, tidak tahu maknanya, terjadi ilmu. Atau kita membaca tapi tidak tahu maksud penulis meletakkan kalimat itu di situ apa, itu jadi ilmu. Nah itu ya, jadi 3 hal ini sebelum kalian membaca. Biasanya saya itu ketika mengisi ini ada praktek langsung baca gitu, sok baca ya artikelnya atau bukunya, sok apa yang kamu pahami dari buku ini langsung menjelaskan. Tapi di sini sebenarnya ada pengantar, insya Allah di pekan depan ba'da maghrib ulumul Quran, ba'da isya yang lebih sedikit waktunya, banyak praktek, kita praktek membaca. Jadi saya ingin tahu bagaimana atau seberapa jauh kalian membaca buku, itu seberapa dalam waktu yang singkat, seberapa banyak pengetahuan yang kalian dapat dari buku-buku itu. Karena itu penting untuk apa? Untuk menulis, membaca untuk menulis. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Insya Allah ba'da isya ya, kita akan pengantar ulumul hadis, itu baca kitab ya. Kita baca kitab, baca pengantar ulumul hadis. Tidak akan lama, mungkin itu sampai jam 8 ya. Sampai jam 8 kurang lah ya. Biar nanti makan dulu sebelum Ustaz ini ya. Ustaz siapa? Ustaz Firman, kawangian karunya jam 8 mah bisi ya, bisi asam lambung. Makan jam setengah 10 mah nanti habis isya sampai jam 8 kurang 10 mungkin ya. Ya kan 10 menit itu pakai untuk makan. Ayah sama nak? Ayo, gue ditaruh sama ayo. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.